Oke, kali ini kali pertama bagi kita duo Solenopsis. Solenopsis itu nama ilmiah dari semut api. Gimana, Din? Ya gimana ya, tadi kan kita punya dua nama antara cricketman, jangkrik laki-laki. Jangkrik jantan ya. Mana ada laki-laki jangkrik kayaknya. Iya kan laki-laki perempuan Pak. Oh, siap-siap, oke. Oke, kita berubah nama jadi apa? Solenopsis. 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 Sole Pak. Oh Sole. Sole ya? Solihun. Oke. Jadi nama kita Solenopsis itu dari semut api. Ya pokoknya kita berapi-api lah ya. Iya. Pokoknya kita ngambil dari semut itu istilahnya ya kita nggak bakalan ngapa-ngapain, nggak bakalan ngusik orang kalau kita nggak diusik gitu ya. Iya benar. Kalau kita nggak gigit, kalau nggak bakal diganggu. Oke. Ya, Dan satu lagi. Apa tuh? Kita pencinta gula-gula. Pokoknya yang manis-manis kita embat ya. Jangan kebanyakan Pak, nanti diabetes kita. Iya juga sih. Tapi kalau punya teman gue nggak sih. Gue nggak mau ngembat. Gimana kalau lu? Ya kan kalau selagi masih punya teman nggak bakalan diembat. Tapi kan kalau misalkan dari eskalasi dari itu atau dalam tanda kutip mantannya masih bisa. Masih bisa ya? Iya. Oke. Tapi kalau dia masih berhubungan, lu deketin. Terus nanti suatu saat lu pasti bakal milikin dia. Itu gimana tuh? Wah itu sih, itu namanya tikungan. Bukan tajam lagi sih, itu udah tikungan yang direncanakan. Jadi istilahnya dia bikin jalan sendiri, nanti pada kilometer sekian dia bakalan nikung gitu. Itu udah bener-bener mateng banget itu direncanakan ya. Lu dia udah izin Kementerian PUPR belum tuh buat bikin tikungan itu tuh? Iya harusnya teman kita itu kalau tahu ceweknya bakalan ditikung gitu kudu tahu sebenarnya. Kita tanya dulu surat izin dia ada enggak ya. Tapi ada yang udah tahu. Terus akhirnya dilepas karena ada ya namanya teman kita ini masih mikir temen, sahabat, ibaratnya sahabat. Kalau dia nggak kayak gitu, kayaknya nggak bakal tenang lah hubungan dia. Oh iya juga sih. Iya, pasti kerasa lah, pasti. Kok tiap nongkrong bareng kayak gini. Iya. Enggak, terlalu. Kita awal-awal udah ngomongin kayak gini nih. Iya, emang kita judulnya mau apa sih ini? Kita podcast ngobrol kita kok tiba-tiba langsung ke persetan banget dengan teman. Ada apakah dengan semut api ini? Ya, gue apa ya? Pengen nanya kabar lu, kayaknya udah nggak bakal ini sih, udah nggak bakal relevan tuh. Jadi gue mending nanya, gimana kabar teman-teman lu selama work from home sebulan lebih ini? Iya, gimana ya? Selama COVID ini gue jangankan dari teman gitu, dari sahabat aja kadang-kadang menghilang gitu. Entah kemana gitu. Kayak gue itu seolah-olah punya teman gue memposisikan diri gue itu sebagai debt collector gitu. Oh iya, jadi mereka pada menghindar sama lu ya? Iya gitu. Gimana ya? Gue juga bingung ini. Apakah ini karena pandemi atau karena mungkin udah waktunya gue nagih kali ya. Baga. Lu kalau sebagai debt collector kan sekarang emang lagi dibatasin nih. Anjir debt collector. Lu tadi ngibaratin itu kan. Iya. Ya, jadi kalau sebagai debt collector lagi dibatasin, mereka juga tahu lah lu udah dibatasin ya. Jadi mereka masih bisa leluasa di luar sana tanpa mikirin lu. Iya, mereka dilindungi sama petugas portal. Itu dia. Debt collector dilarang masuk. Jadi lu mau gimana lu mau ngechat dia, mau apapun ke dia, ya kayak seolah-olah lu tidak dianggap ada gitu. Iya juga ya. Jadi kacang gue ya, dikacangin. Tapi ya gue sih berdoa ke depannya itu pandemi ini seperti ini itu penyakit-penyakit yang sekarang ini ya gue berharap lebih cepat musnah lah ya, wafat lah ya, innalillahi lah ya, udah gak usah dihidupin lagi gitu. Kalaupun ada ilmu yang bisa ngidupin itu apa? Apa ya,
Pokoknya itu ada di Kufregakure. Kufregakure anjir. Lu mah jadi Konoha nanti. Ya pokoknya gue Ya, sih dia bisa berharap. reaktif kan, reaktif. Iya, gue berharap teman-teman gue itu tetap sehat lah. Ya, Jadi kan amin, kalau amin. misalkan setelah ini kita bisa nongki-nongki bareng lagi, Oh, ngobrol-ngobrol bareng. Itu yang banyak orang tunggu sampai sekarang itu. Iya. Ya untuk kayak kita mah cuma nongkrong bareng temen udah seneng banget sih. Kalau kayak cewek-cewek kayaknya mereka udah rindu nge-mall sama teman-teman, makan bareng, ke Iya, restoran. betul itu betul. Apalagi ke Miniso ya. Winiso anjir. Iya, masuknya setengah jam, keluarnya cuma beli gunting kuku. Kan gue bingung. Kadang ada yang beli cotton bud doang anjir. Tapi itu setara awal masuk dan dari pintu nyampe keluar bisa nyampe setengah jam. Enggak, lu kan beli di warung bisa anjir, pakai parkir dulu di mall anjir. Oh yang penting update-nya ya. Iya, Update-nya yang Lipo penting Karawaci. Instastory-nya. Lipo Karawaci masuk ke Miniso-nya. anjir. Ya biasalah, usia-usia kita itu emang demen-demennya seperti itulah. Iya, untuk terlihat hype di depan orang-orang di Instagram story minimal di situ lah ya. Terus ya di Twitter mereka berlagak seperti kayak orang-orang benar gitu. Walaupun mereka menganggapnya mereka brengsek tapi mereka benar gitu dengan cara hidup mereka. Iya. Ya, jadi kan cara hidup mereka dengan penilaian mereka doang dong. By the way ini gue bisa sambil sebat nggak nih? Bakar dulu, bakar. Sebat dulu ya. Kita masih ala seadanya jadinya. Mic masih dipegangin. Iyalah ini mah kita untuk intro aja, memperkenalkan aja. Ya emang pada dasar kita suka ngebacot nggak jelas sih. Iya, emang suka ngegibahin orang anjing. Iya, nah berhubung ini ada alat, Iya. jadi ya kita tampung bacotan kita di sini. Dan sebelum puasa, jadi kalau puasa udah nggak boleh tuh. Gimana nih, puasa udah mulai hari Jumat besok. Ini kita record hari Rabu malam Kamis. Iya. Berapa sih? Jadi hamin 2 puasa lah ya. Ya hamin 2 puasa. Nanti kalau misalnya udah puasa kayaknya kita nggak bakal ngomongin orang lagi, Din. Iya, nggak boleh. Berusaha untuk Iya, tidak ngomongin nggak orang. boleh kalau siang. Oh iya. Kalau udah Habis buka udah bebas ya. udah beda lagi. Yang penting Tapi sebenarnya kan masih suasana Ramadan anjir. iya nggak boleh lah. Kita tetap lah sebisa mungkin kita nggak boleh ngomongin orang. Kita juga sebenarnya ini nggak ngomongin orang, kita cerita kok. Iya. Kayak ngomongin hal-hal yang sering terjadi. Gue pengen, mungkin ini relate sih sama kehidupan kalian juga yang dengerin ini. Bener gak, Din? Iya betul. Pasti juga banyak dari teman-teman kita semua yang ngalamin pertemanannya sama pertemanannya sama kayak kita gitu. Iya, waduh pasti banyak lah. Banyak yang suka update kok, di teman makan teman nikung teman, apalagi ya teman ya paling ini utang lah ya. Kalau teman makan teman kayaknya tapi kan kalau teman makan teman itu kan Pak istilahnya masih hanya sekedar hubungan mereka itu berawal dari pertemanan. Kalau dalam persahabatan namanya apa tuh? Oh iya itu lagi, beda lagi ya. Kayak ini ada lu tidur pakai selimut, berharap untuk tidak kedinginan. Tapi dalam selimut ada kipas. Aduh, udah bukan ular lagi ya dalam selimut ya? Iya, ganti jangan ular. kipas. Dari dulu gue mau nanya nih, itu kipas kenapa dalam selimut? Itu kipas gebak apa kipas yang kecil? Nih. Lu kan nggak tahu nih, kayak lu sahabatan nih, lu nggak tahu kan aslinya orang yang sahabat lu itu kayak gimana. Jadi kayak gitulah, lu asal bawa tuh selimut nggak tahu di dalamnya ada kipasnya. Iya. Niatnya pengen gak kedinginan, niatnya pengen sahabatan, pengen seneng-seneng, berbagi apa segala macem. Ternyata, wow. Iya, itu dia. Makanya itu ya kita sebagai bukan pengamat juga sih ya, cuman ya berdasarkan pengalaman kita gitu. Iya. Kenapa sih meski terjadi konspirasi seperti ini gitu dalam dunia persahabatan itu? Enggak lu bahasanya berat banget, konspirasi anjir, ini udah kayak perang dunia aja. Oh iya, sekarang lagi banyak konspirasi ya. Iya, teori konspirasi banyak banget sekarang. Iya banyak banget sekarang. Ya udahlah kita juga konspirasi ya untuk pertemanan aja. Iya, ini teori konspirasi kita sendiri ya untuk masalah pertemanan. Gue nggak mau masalah
konspirasi corona lah. Kayaknya udah banyak banget yang ngebahas. Apalagi yang ngejiplak dari YouTube-nya orang lain. Iya, dia tidak, kalau ditanya pertanggungjawabannya dia bingung Gak nanti. tahu. Gue cuman repost. Iya, jadi itu kayak kasus yang dulu itu yang kata mahasiswa abis demo untuk revisi undang-undang, Iya ya. anak STM maju, yang ciduk anak STM. Yang ditanya masalahnya apa nggak tahu. Iya, itu dia. Yang penting gue ngebela negara. Bagus. Gak apa-apa. Ya itu semangat yang inilah, semangat yang nasionalisnya masih ada gitu dia. Iyalah. Daripada mereka tawuran antar sesama SMA Selagi gitu. tulang kita masih putih, darah kita masih merah, kita masih ada di Indonesia. Oh siap. Asik. Anjing. Gaya banget lu bang. Orang keraton yang darahnya biru gimana? Itu kan Indonesia juga. Ya kita juga, ya gimana ya? Darah biru itu istilah Pak. Bukan darahnya benar-benar biru. Berarti istilah ningrat dengan darah biru itu apa? Cuman istilah. Iyalah, istilah kerajaan. Ya sebenarnya tidak terlalu pengaruh dengan apa yang sebenarnya terjadi ya. Kayak konspirasi yang lagi kita omongin inilah. Iyalah. Lu terserah lu mau pada nangkepnya kayak gimana. Tapi emang ini yang kita pengen omongin sebenarnya udah dari lama. Iya sih. Mau diomongin langsung ke orangnya ya percuma gitu. Berkali-kali. Sebenarnya kita bukan mau ngomongin sih. Kita lebih menjaga perasaan mereka gitu. Oh iya benar-benar. Kita lebih menghargai mereka, Iya, keputusan mereka. Makanya kita itu lebih untuk lama mengamatinya. Jadi begitu semua udah kejadian kita gondok sendiri. Oh iya. Tapi kan kita berpikir positif lah. Kita nggak mungkin kita baku hantam dalam sebuah persahabatan. Nah itu dia. Makanya selama ini kita pantau. Begitu udah waktunya itu gunung meledak. Iya ya kemarin gini nih. Wah udah kerasa gempanya nih. Udah kerasa ininya nih. Wah harapannya udah pada keluar nih. Iya emang baru sadar pas udah meledak. Iya emang itu fake banget itu tuh, tai-tainya baru muncrat tuh. Itu muncrat udah kena muka kita kayaknya itu. Tapi anehnya kita itu ya kenapa udah dilempar tai, udah muncrat kena muka kita, terus kita masih bisa enjoy aja gitu ya. Din kita terlalu ngambil positifnya dari semua hal. Iya juga sih ya. Kayak dilempar tai sama orang. Oh ya udahlah mungkin ini emang lagi musibahnya kita. Tuh orang mungkin lagi ini apa sakit perut atau gimana. Kita nggak tahu. Iya. Kita nggak tahu backgroundnya mereka melakukan itu tuh apa. Makanya iya betul. Ya udah terus. Iya kita kebanyakan ya udah terus dan akhirnya nyampe sekarang ya udahlah. Dan kesimpulan kita tuh ya udahlah emang dia orang seperti itu. Seperti itu. Cuman kan kita agak ini juga sih, agak ekstrimnya kita itu ngeyaudahin, tapi kita juga merencanakan sesuatu untuk dia berubah juga sebenarnya. Tapi nggak secara langsung kita betul. Kan untuk semuanya. Soalnya dia udah gede, udah dewasa. Iyalah. Ya apalagi dia punya sifat asli. Sifat asli itu nggak mungkin diubah. Yang bisa diubah itu pemikiran. Betul itu. Kalau pemikiran lu dewasa, sifat asli lu itu bakal ke pendem sih, kalah sama pemikiran lu yang udah berkembang, pemikiran yang udah dewasa yang lebih positif untuk menjalankan semuanya lah, memikirkan semuanya. Iya. Nah itu dia. Kalau umur udah tua tapi pemikiran gak dewasa, aduh. Susah juga sih Pak kalau yang seperti itu. Jadi gimana ya? Kemakan dengan usia gitu loh. Kan ada yang lebih enak itu kan kita ngelihat mangga di pohon matang, mengkel, kita petik. Nah, ini jangan kita ngelihat kok ini mangganya kecil tapi udah mateng. Begitu dilihat depannya mulus, belakangnya digerogot sama kelelawar. Kalong Pak, kalong. Kalong bahasa kampung Pak. Enggak, tapi emang bedanya di situ sih. Jadi kenapa kita jadi ngobrolin kalong sih? Kan kita hewan-hewanan. Kalong tuh makan buah, kelelawar tuh darah. Begitu Pak. Tapi darah-darah bangkai ya, bukan darah yang masih segar bukan. Kayak GGS dong. Apa itu GGS? Aku tidak tahu. Ya ganteng-ganteng sering gila lah. Kirain ganteng-ganteng sering galer. Bahaya itu Pak. Nikmat loh. Udah sebat dulu Pak. Gue tadi perhatiin lu gak jadi bakar nih. Cuman cincong doang nanti. Biar tetap selau. Iya slow aja dulu. Kayak kita. Selop nosis.
Sih. Synopnosis. Iya, selalu berhipotesis. Apaan sih hipotesis anjir? Tak, lu ngomong apa sih? Gak hipotesis gue tahu nih. Kayaknya bahasa medis deh itu. Apa ya? Ya itulah. Yuk, udah kita jangan ngejelasin terlalu jauhnya kita. Iya, bener. Nanti takutnya udah mah kita nggak punya temen, punya banyak netizen, nggak ada yang bela nanti Pak. Kita punya teman banyak, Din. Nah, Teman doang, tapi bukan teman baik. oh iya gitu ya. Jadi kita cuman berteman nggak Iya. jadi teman dekat ya? Enggak, jadi sekedar lu tahu gue tahu lu, udah gitu doang. Iya. Terus kalau teman tulus ada nggak? Aduh, itu aku sering merasakannya. Sama yang sejenis. Anjing, jijik. Tapi ngomong sejenis ya. Gara-gara media ngegembor-gemborin soal LGBT. Orang-orang yang punya hubungan sejenis kayak mulai ngeluarin dirinya sendiri, berani untuk open ke publik gitu, open to public. Menurut lu gimana itu, Din? Baik atau buruk? Kita secara global aja ya, nggak pada satu belah pihak sih ya. Emang kan awalnya memang tidak ada undang-undangnya kan. Iya benar. Untuk LGBT itu, dan termasuknya itu adalah sebuah tindakan kriminal kan. Nah menurut gua bagi orang-orang yang seperti itu ya balik lagi mungkin secara pikiran mereka itu adalah ekspektasi mereka untuk hormon seksualnya yang berbeda gitu ya dari yang normal gitu. Nah ada beberapa negara yang mungkin memang menyalahkan dan ada juga yang istilahnya melegalkan ya. Iya benar. Ya emang karena itu mah ya pribadi masing-masing sih, ya kayak persepsi itu udah sebuah dasar dari dari segala hal yang orang pikirkan. Jadi ada yang dari dalam hatinya tuh persepsi, wah gue bukan persepsi kayak, oh gue kayaknya kalau sama cewek, misalnya nih lu selera cewek lu sama selera cewek gue kan beda kan. Iya ya, betul. Kayak gitu lah kan. Jadi kan kayak itu mah udah hal pribadi, hal yang benar-benar privasi banget kan. Iya makanya itu kan beda kepala beda isi. Nah itulah mungkin di situ. Cuman kan kita kalau misalkan secara global salah apa enggaknya ya balik lagi ke masing-masing lingkungan. Iya benar sih benar. Kalau misalkan di luar kalau di sana mayoritas ya mungkin kita sebagai orang yang normal di sana bakalan mungkin diacukan. Iya kayak ya apaan sih lu gitu. Iya gitu. This is me. Ya itu dia. Freedom kayaknya di sana tuh untuk kebebasan kayaknya bener-bener ya dikasih kebebasan banget sih. Kalau di sini ya bukan, ya dikasih kebebasan tapi banyak orang yang pemikiran negatif. Iya itu dia. Pemikirannya kan masih belum terbuka. Iya, masih sempit nih. Bukan sempit sih, kayak belum terbuka ya, bener sih. Belum terbuka. Soalnya dia masih belum bisa menghargai gitu kan. Menghargai pendapat seseorang, keputusan seseorang. Intinya toleransi ya. Iya, soalnya kan setiap kepala, setiap isi kan beda-beda. Dan setiap kepala itu kan membawa pribadi masing-masing. Iya. Nah ketika kita udah memilih jalannya kita, ya udah itu yang harus kita pertanggungjawabkan gitu dengan segala resikonya. Nah kita juga nggak tahu kan pemikiran mereka, apakah mereka bakalan punya keturunan atau enggak. Itu kan itu udah istilahnya cara resiko mereka sendiri lah ya. Mereka punya cara untuk nantinya ke depannya, wah gue bakal nanti kayak pengen punya keturunan, ngadopsi lah atau gimana lah, mungkin kayak gitu ya yang untuk. Iya betul. Kayak gitulah. Jadi intinya mah toleransi dari masing-masing sih. Sekarang orang-orang belum nggak pada, gue sih pengen banget sih buat bantu teman-teman gue buat pemikirannya lebih terbuka, lebih open minded, nggak sesempit sekarang. Karena banyak hal di luar sana yang lebih indah kalau misalnya pemikirannya lebih terbuka. Bener nggak, Din? Ya betul banget, setuju banget itu. Soalnya kalau kita lebih sedikit melihat ke dunia luar gitu dengan perubahan, dengan pemikiran kita yang terbuka, ya kita pasti bakalan lebih banyak belajar hal-hal baru gitu. Oh jadi ternyata gue selama ini kok gue idealis banget sih, individualis banget sih.
gue terhadap diri gue nggak bisa menghargai pendapat orang lain. Gue pengennya perfeksionis menurut gue sendiri. Dan hidup gue jadi gini-gini aja. Iya itu dia. Dan akhirnya teman-teman gue menghilang. Ya mungkin mereka nggak betah mungkin dengan sikap-sikap gue. Iya benar sih benar. Tapi emang lu bisa lebih kalau lu lebih kalau lu mau lebih berkembang lagi dari lu yang sekarang, bener nggak? Iya betul banget itu. Tapi gue ngerasain kok di satu sisi gue kehilangan teman-teman lama, tapi di satu sisi gue dapat hal-hal baru dan ternyata di dalam hal-hal baru itu lebih banyak bonusnya Pak menurut gue. Nah iya benar. Emang mantap, lebih mantap kan? Iya lebih mantap pokoknya. Mantap yang positif ya, bukan sekali papap ayaye. Aduh apaan itu gue gak ngerti itu. Udah. Jangan dibahas. Oke. Itu aja sih untuk yang awalan ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Intinya gue cuman pengen sedikit ngeluapin bacotan kita berdua ini ya. Iya betul. Oh iya by the way kita belum berkenalan di sini. Oh iya. Nanti aja lah, next time aja kali ya. Iya oke. Intinya ini Solenopsis, kita pamit. Oke Din? Oke, sekian dari kita. Terima kasih buat semuanya yang buat dengerin. Thank you. Oke.